Mengerikan sergap pemirsa, seorang wanita lajang lanjut usia ditemukan tewas dalam rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan dalam kondisi mengeluarkan bau menyengat. Penemuan mayat wanita pensiunan PNS tersebut setelah warga curiga, kemudian membuka paksa pintu rumah. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan di tempat tinggal seorang wanita lajang lanjut usia yang tewas dalam rumah di Balak Parang, Rapocini, Kota Makassar. Wanita yang tinggal seorang diri merupakan pensiunan pegawai negeri sipil dan berusia 78 tahun. Mayat korban awalnya ditemukan seorang pengemudi becak motor yang sehari-hari membersihkan halaman rumah warga. Bau yang menyengat membuat pengemudi becak motor curiga, apalagi panggilan dan salam tidak ada jawaban. Kemudian mengajak warga membuka paksa pintu rumah. Jadi itu saudara nanti tinggal di bantai-bantai buka pintu. Terus? Masuk nih, saya masuk ikut juga. Tapi itu tuh orang sudah memang tidak bisa ketahan, tidak bisa. Gaya-gaya begini, jangan begitu ya, tidak bisa ketahan saya. Oh, dia dalam posisi bagaimana waktu kita lihat di dalam rumah? Masih dia begini tidur. Oh, tidur di atas kasur. Hitam itu. Itu yang selalu disuruh perintah untuk belikan sayur, beli apa. Dia sudah tua ya. Dan beliau sampai akhir hayatnya adalah tetap posisinya sebagai seorang gadis. Untuk mengungkap pasti penyebab kematiannya, mayat korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusrin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi korban perdukunan, seorang bocah perempuan tewas usai menjalani ritual bersama orang tuanya di Temanggung, Jawa Tengah. Bahkan selama 4 bulan mayat korban disimpan dalam kamar, ditemukan kakeknya dengan kondisi tulang belulang. 4 orang ditangkap polisi termasuk dukun dan kedua orang tua korban. Usai jenazah disolatkan, puluhan warga dan keluarga mengiringi pemakaman jenazah bocah perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan dalam kamar rumahnya di Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Temuan jasad bocah ini mengejutkan warga karena diduga disimpan selama 4 bulan oleh orang tuanya di dalam kamar. Terungkapnya penemuan jenazah ini setelah Sutarmo, sang kakek, mendatangi rumah korban saat lebaran dan melihat jasad cucunya tergeletak di tempat tidur di dalam kamar. Saat ditemukan, kondisi jasad berupa tulang belulang. Terkait dugaan penganiayaan yang menewaskan bocah ini, polisi menangkap pasangan Marsidi dan Suwartina, orang tua kandung korban. Selain Pak Sutri ini, polisi juga menangkap 2 pelaku lain, yakni Haryono yang merupakan seorang dukun serta temannya. Haryono diduga mempengaruhi orang tua korban untuk melakukan ritual ruat atau menenggelamkan korban ke dalam air, berdalih untuk menghilangkan pengaruh makhluk gaib. Naas saat ritual ruat, bocah ini tewas dan jasadnya disimpan selama 4 bulan oleh orang tuanya. Dari pengaruh dari ajakan dari saudara H, wah itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain untuk dilakukan ruat. Nah, ruatnya bentuknya ditenggelamkan terus kemudian nanti diangkat. Nah. Selama ini tetangga sekitar rumah korban tak ada yang curiga jika pasangan Marsidi dan Suwartina menyimpan jasad anaknya di dalam kamar. Apalagi jika ditanya soal keberadaan korban, Pak Sutri ini sering menjawab korban berada di rumah kakeknya yang berada di desa lain. Nggak menyangka, benar-benar saya nggak menyangka. Kok kalau memang benar-benar seperti kayak itu, saya nggak menyangka. Itu ada tanda-tanda atau apa? Nggak ada tanda-tanda. Oh, anak ini normal. Kalau anak kecil nakal kesini nggak, itu sudah biasa. Polisi masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan tim Dokes Polda Jawa Tengah di RSUD Joyonegoro untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Hartono, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 2 orang tersangka terkait tragedi perahu terbalik di objek wisata Waduk Kedung Gombo, Boyolali, Jawa Tengah yang menewaskan 9 orang. Keduanya dijerat pasal tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
Kepanikan terjadi saat mengetahui perahu yang mengangkut 20 orang penumpang menuju ke rumah makan apung di tengah Waduk Kedu Ombo, Boyolali, Jawa Tengah terbalik. Sebelum perahu terbalik, disebut-sebut satu orang penumpang yang duduk di geladak depan sempat ingin bersuap foto. Namun diduga perahu terbalik dan tenggelam akibat kelebihan muatan. Dari penyelidikan, polisi menetapkan 2 orang tersangka dalam tragedi yang menewaskan 9 orang korban ini. Kedua tersangka merupakan paman dan keponakannya yang masih berusia 13 tahun. Dari penyidikan dan keterangan korban yang selamat dipastikan tidak ada penumpang yang melakukan selfie sebelum kejadian, penumpang panik dan berdiri akibat air sudah masuk ke dalam perahu. Untuk penetapan tersangka itu ada 2, atas nama Saudara Galih Tegar Sutopo, umur 13 tahun, selaku pengemudi perahu motor. Kemudian yang kedua adalah Saudara Kardio HS, laki-laki 52 tahun, selaku pemilik warung apung Gako. Nama warung apungnya Gako. Tersangka GH 13 tahun merupakan nahkoda perahu dan bakal dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa. Sementara pamannya KA pemilik warung apung dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena diduga memperkejakan anak di bawah umur. Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta melaporkan. 3 motor milik warga Komplek Rusunawa di Medan, Labuhan, Sumatera Utara dicuri dalam 1 malam. Pelaku beraksi dengan berkelompok dan sempat terekam CCTV. Kamera CCTV di Komplek Perumahan Rusunawa di Jalan Seruai, Medan, Labuhan, Sumatera Utara ini merekam aksi kawanan pelaku menggasak 3 motor sekaligus milik penghuni yang terjadi dalam 1 malam. Dalam rekaman terlihat pencurian dilakukan 4 orang pemuda yang masuk melalui gerbang utama Rusunawa. Para korban bersama warga pun mendatangi kantor pengelola meminta pertanggungjawaban karena kurangnya pengamanan di komplek meski mereka telah membayar uang keamanan. Warga dan korban pun menaruh curiga lantaran sejumlah CCTV yang ada rusak saat terjadi pencurian. Ada berapa unit yang hilang? 3 unit. Itu Honda Beat semua. Itu punya warga Rusunawa semua? Warga Rusunawa, Blok B semua. Udah pernah terjadi sebelumnya kayak gini? Ini kalau di sini bukan sekali 2 kali, udah 3 kali 4 kalinya berulang kembali. Berarti sering di sini ya? Lebih sering di sini. Untuk jaga malam sendiri ada nggak? Kalau untuk jaga malam ada Pak, tapi kalau untuk sekarang orang ini sudah mulai renggang penjagaannya. Aksi pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga pun berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Ditinggal berlebaran ke rumah kerabat di Bogor, rumah pensiunan pegawai negeri sipil di Kemayoran, Jakarta Pusat disatroni maling. Pelaku menggasak uang 20 juta rupiah dan perhiasan emas milik korban. Aksi pencurian memanfaatkan momen libur lebaran terjadi di rumah pasangan suami istri pensiunan pegawai negeri sipil di Jalan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pencurian terjadi saat kondisi rumah kosong ditinggal korban berlebaran ke rumah kerabatnya di Bogor, Jawa Barat. Korban baru mengetahui rumahnya disatroni pencuri saat mendapati kondisi pintu belakang rumah dibobol dan kondisi kamar berantakan. Akibat pencurian ini, korban kehilangan uang tunai 20 juta rupiah serta sejumlah perhiasan tersimpan di dalam lemari. Korban menduga pelaku beraksi pada malam hari dan mengetahui situasi lingkungan sekitar karena aksi pencurian serupa telah 2 kali terjadi. Sebelumnya, korban juga pernah kehilangan uang puluhan juta dan perhiasan pada Oktober 2020 lalu. Yang kehilangan ya perhiasan dengan uang. Berapa ini? Uang sekitar 20 jutaan. Emasnya? Emasnya sekitar 5 graman lah dengan intan itu. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polres Metro Jakarta Pusat. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang asisten rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat tega menganiaya majikannya yang telah lanjut usia hingga mengalami luka. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan korban ke Polsek Cengkareng.
Seorang asisten rumah tangga di perumahan Taman Palem Blok A7 Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV menganiaya majikannya yang telah lanjut usia. Pelaku yang emosi terlibat pertengkaran dan menganiaya majikannya dengan menggunakan galon air mineral. Menurut saksi mata yang juga rekan dari pelaku menyebut penganiayaan terjadi akibat pelaku tak terima ditegur oleh korban karena masalah pekerjaan rumah tangga. Pelaku diketahui juga memiliki sifat temperamen sejak 3 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga pada korban. Panci tuh, kenapa itu main airnya, cuma gitu doang. Terus si pembantunya marah gitu Mbak? Marah, dia nggak terima, jadi main kaki sama main tangannya udah main gitu. Kaki sama main tangan gitu? Iya, main nendang segala sampai baru 3 bulan. Baru 3 bulan di sini? Iya, hampir mau 3 bulan di sini. Makanya saya juga baru datang, habis keributan sekali, ya udah baru tahu gitu, baru datang saya dari tanggal 28. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan korban ke Polsek Cengkareng, pelaku pun telah diamankan. Pelaku NN mengaku menganiaya korban karena sakit hati. Makian dan penahanan gaji terjadi setelah pelaku meminta berhenti bekerja namun tak pernah dipenuhi oleh korban. Karena si neneknya suka menghina saya terus dan mereka kalau saya makan selalu tidak boleh. Itulah yang bikin saya stres. Dan di saat saya minta keluar, saya tidak dikeluarin terus sama non. Nah akhirnya jadi saya begini. Motifnya adalah karena kesel aja. Jadi karena mungkin ucapan daripada si majikan ya tersinggung. Karena kalau kita lihat kalau lansia kan terkadang ucapannya ini ya. Jadi membuat akhirnya si pelaku melakukan perbuatan yang tidak baik. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti, hasil visum dan rekaman CCTV, serta galon air mineral yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku dijerat pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, polisi menyelamatkan seorang ibu yang akan melahirkan. Mobil yang ditumpangi wanita ini mogok di jalan lintas di tengah hutan. Izin komandan. Izin komandan. Seorang anggota polisi dari Polsek Lubuk Batang Polres Oku mengevakuasi seorang ibu yang akan melahirkan. Sang ibu ditemukan petugas saat patroli mendapati mobil yang dibawa keluarganya mogok di jalan lintas di dalam hutan. Berkat bantuan Ibda Indra Gunawan, nyawa sang ibu diselamatkan dan melahirkan bayinya dengan cara operasi sesar. Saya lihat ada mobil mogok. Dalam pemikiran insting saya sebagai polisi bahwasanya pasti terjadi tindak pidana. Langsung saya mundurkan mobil, saya tanya, rupanya ada bidan saya kenal. Setelah itu, kenapa? Ada ibu mau melahirkan, mobil rusak. Waduh, langsung saya lihat di jelit-jelit, saya tolong. Kini sang ibu dan bayinya dalam kondisi sehat dalam perawatan. Ayah sang bayi menyampaikan terima kasihnya pada Ibda Indra Gunawan yang telah membantu persalinan istrinya. Ia pun berencana memberikan nama anaknya yang berjenis kelamin perempuan dengan nama Indri. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino melaporkan. Seorang anak di bawah umur di Pandeglang, Banten diperkosa oleh ayah kandungnya. Korban yang mengalami keterbelakangan mental juga diperkosa oleh paman dan tetangganya. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sadgap.